Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Horas. Selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara-saudara? Kiranya Anda semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting di saat sekarang, di saat darurat corona ini, kiranya kita semua anak bangsa ini siapapun tidak tertular atau tidak terpapar virus yang sangat membahayakan dan yang belum bisa ditemukan antinya atau vaksinnya sampai hari ini. Marilah saudara-saudara kita tempuh hidup itu dengan perbanyak senyum dan tertawa. Karena channel ini saya bangun adalah dengan moto atau bertujuan, mari kita tempuh hidup itu dengan banyak senyum dan banyak tertawa. Saudara-saudara, perlu saya jelaskan sedikit kenapa Jasitong Channel selalu di awal videonya menyebutkan salam khas Indonesia yang meliputi beberapa agama yang kita yakini di Indonesia ini. Itu adalah dengan maksud agar semua umat beragama merasa terwakili di dalam setiap video-video saya. Walaupun mungkin tidak setiap video yang saya sebutkan salam khas kita Indonesia itu, tapi pada umumnya itu selalu saya sertakan setiap saya membuat video. Jika dirasakan panjang pembukaannya, ya bisa di skip saja, lewatkan, dan langsung masuk kepada intinya. Saudara-saudara, di hari kedua puasa ini, di pagi hari yang cerah ini di kota saya, Jogja, saya ingin sedikit mengupas tentang sinyalemen atau pernyataan atau pendapat atau banyak ahli atau banyak pembicaraan yang mengatakan bahwa sebenarnya virus corona atau COVID-19 ini bukanlah murni terjadi karena alami, proses alami. Maksudnya ini ada campur tangan manusia yang sengaja membuat atau melepaskan atau apapun namanya. Nanti kita akan dengar para pendapat para ahli. Benarkah virus ini terjadi karena ada campur tangan manusia? Saudara-saudara dimanapun Anda berada, seperti biasa, agar tidak terkesan ini hanya sebagai obrolan warung kopi, walaupun sebenarnya semua masyarakat di dunia ini berhak menurut saya mengadakan analisa atau opininya terhadap virus corona ini. Tergantung bagaimana pendidikannya, bagaimana lingkungannya. Jadi tidak salah juga jika orang-orang seperti kami yang tinggal di pedesaan, yang selalu berdebat, berdiskusi di warung, atau istilah kami itu lapotimus. Maksudnya lapotimus itu seperti ini, ada tungku 3, di situ bisa memasak nasi, memasak apa, memasak air, dan macam-macam makanan bisa disajikan di tungku yang 3 atau dalihan tolu kata orang Batak. Nah, inilah suasana lapotimus atau angkringan barangkali atau warung kopi. Disinilah kami sering berdiskusi dengan kemampuan kami masing-masing. Tidak seperti mereka-mereka yang ilmiah di kampus-kampus atau di lembaga-lembaga riset. Tapi kami hanya mengandalkan insting, naluri, kadang-kadang juga analisa dan opini kami sendiri. Baiklah saudara-saudara, untuk memulai obrolan kita ini, saya ingin mengutip pernyataan atau pendapat beberapa orang yang mengatakan bahwa virus ini adalah buatan manusia.
Pertama akan saya kutip dari ilmuwan Rusia yang saya peroleh di Babe. Jika Anda baca aplikasi Babe atau baca berita yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2020. Ilmuwan Rusia ini mengatakan virus corona memang dibuat di Cina, tapi dengan cara gila. Nah, begitu judulnya kira-kira. Ilmuwan Rusia yang bernama Profesor Peter Sumakov, kata dia virus corona memang dibuat di laboratorium Wuhan, Cina. Ahli mikrobiologi Rusia itu juga bilang kalau virus corona adalah hasil dari racikan gila para ilmuwan Cina di laboratorium mereka di Wuhan. Ya, ini agak serius ini saudara. Mengapa dia menyebutnya gila? Karena memasukkan genom yang membuat virus ini menjadi ganas. Menurutnya, mereka melakukan hal-hal yang benar-benar gila. Misalnya, memasukkan genom yang memberi virus kemampuan untuk menginfeksi sel manusia. Kata Kepala Peneliti Institut Biologi Molekul Engelhardt Moskow ini di situs Mail Online Jumat 24 April 2020 yang lalu. Saudara-saudara, dia juga mengatakan awalnya para ilmuwan Wuhan itu memang mempelajari patogenesitas virus dan tidak memiliki niat jahat untuk sengaja menciptakan kekacauan bagi manusia. Namun atas penelitian gila itulah yang membuatnya jadi mengerikan. Demikianlah kira-kira pendapat dari ahli virus dari Rusia yang bernama Profesor Peter Sumakov. Kemudian di aplikasi yang sama atau Babe atau baca berita yang terbit pada tanggal 07.03.2020 yaitu dengan aplikasi pipa.co.id yang berjudul Ex-agen CIA bongkar misteri konspirasi Amerika Serikat dan Israel ciptakan corona. Nah, ini lebih ngeri lagi saudara-saudara. Mari kita dengarkan apa pendapatnya. Ini bukan kata saya loh bapak ibu-ibu semuanya. Jangan nanti dikira saya mengarang-arang. Ini saya kutip dari berita resmi dari Babe atau baca berita. Jika Anda di HP ada Babe, silakan diklik. Itu akan keluar semua. Pernyataannya sebagai berikut. Mantan perwira intelijen Amerika Serikat atau CIA, Philip Giraldi baru saja mengeluarkan pernyataan kontroversi yang cukup memanaskan suhu dunia tentang misteri di balik mewabahnya virus corona atau COVID-19 dalam sebuah artikel yang diterbitkan Strategic Culture Foundation. Giraldi menyebutkan bahwa virus mematikan itu terjadi karena proses alami melalui mutasi genetika, tapi memang sengaja diproduksi di sebuah laboratorium dan diduga untuk senjata perang biologi dunia. Dan disebutkan untuk menciptakan virus itu, Amerika Serikat berkonspirasi dengan Israel. Jadi mantan agen C ini mensinyalir juga bahwa virus ini adalah konspirasi antara Amerika dan Israel. Berikut pernyataannya yang saya kutip sebagian yang penting-penting saja.
Laporan media arus utama yang paling umum dilaporkan tentang penciptaan coronavirus menunjukkan bahwa itu berasal dari mikroorganisme yang ditularkan oleh hewan yang ditemukan dalam kelelawar liar yang dikonsumsi seorang warga etnis Cina di Wuhan. Tetapi tampaknya ada beberapa bukti untuk membantah bahwa di provinsi-provinsi yang berdekatan di Cina, di mana kelelawar lebih banyak, belum mengalami wabah besar penyakit ini. Selanjutnya, saudara, pernyataan beliau. Karena itu ada faktor-faktor lain. Ada juga spekulasi yang signifikan bahwa coronavirus tidak terjadi secara alami melalui mutasi, melainkan diproduksi di laboratorium, mungkin sebagai agen perang biologi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa ada komponen virus yang terkait dengan HIV yang tidak mungkin terjadi secara alami. Jika benar bahwa virus telah dikembangkan atau bahkan diproduksi untuk dipersenjatai lebih lanjut, akan menyarankan bahwa pelariannya dari Institut Virologi Wuhan dan masuk ke populasi hewan dan manusia. Bisa saja tidak disengaja. Teknisi yang bekerja di lingkungan seperti itu sadar bahwa kebocoran dari laboratorium sering terjadi. Tentu tidak dapat dihindari ada teori lain. Ada beberapa spekulasi karena pemerintah Trump telah terus-menerus mengangkat masalah meningkatnya daya saing global Tiongkok sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika dan dominasi ekonomi, maka mungkin saja Washington telah menciptakan dan melepaskan virus dalam upaya untuk membawa pertumbuhan ekonomi Beijing dan militer mungkin turun beberapa tingkat. Jadi nampaknya ada hubungannya dengan persaingan ekonomi global. kita yakini saja dulu. Selanjutnya beliau melanjutkan, memang sulit untuk percaya bahwa Trump akan melakukan sesuatu yang begitu sembrono. Tetapi presiden untuk jenis perilaku itu terlihat. Sebagai contoh, pada tahun 2005 sampai dengan 2009, pemerintah Amerika Serikat dan Israel secara diam-diam mengembangkan virus komputer Iran yang digunakan dalam penelitian nuklir negara itu. Diakui Stuxnet dimasukkan untuk merusak komputer, bukan untuk menginfeksi atau membunuh manusia, tetapi kekhawatiran bahwa itu akan menyebar dan pindah dan menginfeksi komputer di luar Iran terbukti akurat, karena menyebabkan ribuan PC di luar Iran seperti Cina, Kazakhstan, Jerman, dan Indonesia terkena virus. Tidak pelak ada kisah Israel yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi di Tiongkok. Para ilmuwan di Galilee Research Institute Israel sekarang mengklaim bahwa mereka akan memiliki vaksin terhadap virus corona dalam beberapa minggu yang siap didistribusikan dan digunakan dalam 90 hari. Jadi ini sama saja dengan lagu itu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi jika ini benar, mereka yang membuat, mereka tentu tahu pula itu apa antivirusnya, kan begitu kira-kira. Ya, kita pendapat awam ini santai saja. Selanjutnya, lembaga ini mengklaim
terlibat dalam 4 tahun penelitian tentang avian coronavirus yang didanai oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Pertanian Israel. Mereka mengklaim bahwa virus ini mirip dengan versi yang telah menginfeksi manusia yang telah menyebabkan terobosan dalam pengembangan melalui manipulasi genetik. Saudara-saudara, pendapat dari ex-agensia tadi dan profesor dari Rusia tadi ternyata dibantah juga yang berasal dari Rusia. Ini ada pendapatnya, ini dikutip dari liputan6.com tanggal 23 April 2020. Nah, beritanya seperti ini. Namun seorang ahli virologi senior Rusia menyatakan dugaan virus corona COVID-19 diciptakan manusia dari laboratorium adalah tidak benar. Sejumlah pakar barat yang mengklaim bahwa virus corona mungkin akibat kecelakaan laboratorium tidak dapat memberikan bukti terpercaya, kata Alexander Semyanov, wakil direktur Pasteur St. Petersburg Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology, kepada surat kabar Rusia baru-baru ini. Lalu dia melanjutkan, ini seperti berbicara tentang astronautika dengan seorang pendukung teori bumi datar. Jadi ini dia nampaknya membandingkan seorang astronot dengan yang mempercayai bahwa bumi ini datar, begitu kira-kira. Lanjut, menurut Semyonov, tuduhan semacam itu bertujuan untuk menyembunyikan ketidakmampuan sistem perawatan kesehatan suatu negara atau kelalaian mereka dalam memerangi pandemi. Saudara-saudara, dari paparan beberapa ahli tadi yang saling tuduh-menuduh dan saling membantah terhadap virus ini, jadi kita orang awam juga merasa terpanggil atau tergerak untuk menyimak dan merenungkan apa sesungguhnya yang terjadi. Kesimpulan saya dan obrolan saya di warung-warung pinggir jalan atau warung Lapotimus atau warung kopi seperti ini, kami seakan-akan sepakat untuk sementara bahwa virus corona ini memang ada mungkin unsur kesengajaan manusia, tetapi lebih jauh barangkali pendapat teman-teman atau saya sendiri mungkin ini ada hubungannya dengan perang dagang antara Cina versus Amerika yang memanas dari hari ke hari. Demikianlah analisa Lapotimus atau warung kopi atau angkringan terhadap terciptanya virus atau adanya virus ini. Bagi Anda-Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe. Tombol subscribe-nya ditekan, bunyikan lonceng notifikasinya, share dan komen video ini sebanyak mungkin ke teman-teman saudara, andai tolan pemerintah, ilmuwan, kampus-kampus, atau siapapun. Demikianlah video singkat ini yang saya rangkum dari pembicaraan di warung-warung kopi dan saya padukan dengan pendapat beberapa ahli yang saya kutip dari berita online yang cukup kredibel dan terpercaya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas dukungannya kepada Jasitong Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Matur nuwun, Horas Yogyakarta, 25 April 2020. Jasitong Channel.